Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nah, jadi di sini kami bakal menjelaskan video terkait proses pembuatan fermentasi tape dari bahan ubi ungu. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama itu ada Arla Natasha dengan NIM 24031005. Yang kedua ada Aviola dengan NIM 24031047. Yang ketiga ada Himawari Mutiara Kasih dengan NIM 24031079. Lalu yang keempat ada Pinkan Teresia Yolanda dengan NIM 24031133. Yang kelima ada Kairani Ashishifa dengan NIM 24031022. Lalu yang keenam ada Randy Miswandi dengan NIM 24031158. Lalu yang ketujuh ada Vina Putri Anjani dengan NIM 24031040. Yang terakhir itu ada Yuspihani dengan NIM 24031103. Nah, jadi di sini kami bakal menjelaskan step by step dari seluruh proses pembuatan tape dari ubi ungu. Tape ubi ungu merupakan salah satu produk olahan pangan tradisional hasil fermentasi yang memiliki rasa manis, tekstur lembut, juga serta nilai gizi yang cukup. Selain itu, ubi ungu juga dikenal dengan kaya antioksidan alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Tahap awal dari proses kita harus memilih ubi ungu yang berkualitas tinggi. Ini merupakan langkah penting karena hal ini bertujuan agar tape yang kita hasilkan memiliki kualitas yang bagus juga. Sebelum memulai kegiatan, kebersihan merupakan hal yang sangat penting. Salah satu langkah paling sederhana namun berdampak besar adalah mencuci tangan dengan benar sesuai dengan standar operasional prosedur. Tangan manusia merupakan media yang mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Jika tangan tidak dicuci sebelum memulai kegiatan, mikroorganisme tersebut dapat mencemari bahan dan juga alat yang kita gunakan. Dalam praktek pembuatan tape, proses fermentasi sangat bergantung pada kerja mikroorganisme tertentu, yaitu ragi. Mikroorganisme dari tangan yang kotor dapat mengganggu proses fermentasi, menyebabkan tape gagal, berbau tidak sedap, atau bahkan berbahaya untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, mencuci tangan bertujuan untuk mengurangi mikroorganisme patogen, mencegah kontaminasi, serta menjaga keberhasilan dan keamanan hasil praktikum. Dengan mencuci tangan sebelum kegiatan, kita dapat mencegah kontaminasi mikroorganisme dan juga memastikan kegiatan praktikum berjalan dengan aman dan juga optimal. Mari kita biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikum demi kebersihan dan keselamatan kita bersama. Sebelum proses pengolahan, ubi ungu harus dikupas dengan benar sesuai standar operasional prosedur. Pada permukaan kulit ubi ungu terdapat berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur yang berasal dari tanah dan lingkungan sekitar. Jika tidak dikupas dan dibersihkan dengan baik, mikroba tersebut dapat mencemari bahan dan mengganggu proses fermentasi yang kita harapkan. Oleh karena itu, pengupasan dilakukan menggunakan alat yang bersih dan juga tajam, serta dengan tangan telah dicuci sesuai dengan SOP atau bahkan kita bisa menggunakan handscoon. Pengupasan dilakukan secara merata untuk menghilangkan kulit luar ubi ungu yang berpotensi membawa mikroorganisme patogen. Penerapan SOP pada tahap ini bertujuan untuk mengurangi risiko kontaminasi dan menjaga kebersihan bahan dan memastikan proses pengolahan selanjutnya berjalan secara higienis. Dan setelah kita melakukan proses pengupasan, tidak lupa kita kembali mencuci tangan dengan sesuai standar operasional prosedur. Itu dapat mencegah kontaminasi mikroorganisme dan memastikan kegiatan selanjutnya berjalan dengan aman dan juga optimal.
Selanjutnya kita mencuci ubi yang telah kita kupas. Hal ini bertujuan untuk mengangkat sisa-sisa bakteri yang ada di permukaan kulit ubi ungu. Sebelum digunakan, seluruh alat harus dicuci dan dibersihkan sesuai SOP. Alat yang tidak bersih dapat menjadi media tumbuh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Mikroorganisme tersebut berpotensi mencemari bahan dan mengganggu proses fermentasi kita. Oleh karena itu, alat dicuci menggunakan air mengalir dan juga sabun untuk menghilangkan sisa kotoran dan mikroorganisme yang menempel. Setelah dicuci, alat dibilas hingga bersih dan dikeringkan menggunakan lap besi dan dibiarkan kering secara alami. Penerapan SOP dalam mencuci alat bertujuan untuk mencegah kontaminasi, menjaga kebersihan proses praktikum, serta menghasilkan produk yang aman dan juga berkualitas. Setelah ubi dipotong, lalu langkah selanjutnya adalah merebus ubi ungu sesuai dengan SOP. Proses perebusan bertujuan untuk melunakkan jaringan ubi sehingga mudah difermentasi oleh mikroorganisme ragi. Dari sudut pandang mikrobiologi, perebusan berfungsi mengurangi jumlah mikroorganisme yang tidak diinginkan pada ubi, sehingga mikroorganisme berperan dalam fermentasi dapat bekerja secara optimal. Ubi direbus hingga matang, ditandai dengan tekstur yang empuk namun tidak hancur. Penerapan SOP pada tahap perebusan bertujuan untuk memastikan ubi ungu matang merata, higienis, dan juga siap digunakan pada proses fermentasi selanjutnya. Setelah 40 menit dengan api sedang, ubi ungu diangkat dari air rebusan menggunakan alat yang bersih dan juga sesuai standar SOP. Pengangkatan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan tekstur dan mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, ubi ungu didiamkan pada suhu ruang hingga uap panas berkurang dan suhunya menurun. Pendinginan pada suhu ruang bertujuan agar suhu ubi tidak terlalu tinggi, karena suhu panas dapat membunuh mikroorganisme ragi yang akan ditambahkan pada tahap fermentasi. Penerapan SOP pada tahap ini memastikan ubi pada kondisi yang tepat dan higienis dan siap untuk proses fermentasi selanjutnya. Selanjutnya kita mempersiapkan wadah untuk fermentasi. Kita menggunakan wadah dan juga dialasi dengan daun pisang. Hal ini bertujuan dengan memberikan aroma alami pada tape.
Kita masukkan hasil rebusan ke dalam wadah dan kita tutup untuk kita bawa ke laboratorium dan kita lakukan proses fermentasi selanjutnya. Nah, kita udah sampai di laboratorium mikrobiologi lantai 3 Universitas Negeri Padang. Langkah pertama itu kita menggunakan gas lab dari luar laboratorium. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme dari luar lingkungan untuk masuk ke dalam lab. Jangan lupa untuk mengancingkan semua kancing dari gas lab agar tubuh kita tidak terkena mikroorganisme yang ada di dalam lab. Untuk mencegah kebersihan tangan sebelum melanjutkan proses pengolahan, dilakukan penggunaan hand sanitizer sesuai dengan SOP. Hand sanitizer berfungsi untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada tangan, terutama bakteri dan virus, sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi pada alat dan bahan. Sebelum melakukan kontak langsung dengan bahan, digunakan handscoon atau sarung tangan sesuai standar SOP. Penggunaan handscoon bertujuan untuk mencegah perpindahan mikroorganisme dari tangan ke bahan serta menghindari kontaminasi silang selama proses pengolahan. Handscoon berfungsi sebagai penghalang fisik yang mengurangi risiko masuknya mikroorganisme patogen ke dalam bahan yang akan difermentasi. Handscoon digunakan pada tangan yang bersih dan kering serta dipastikan tidak robek agar tetap efektif. Penerapan SOP penggunaan handscoon membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan juga kualitas hasil fermentasi yang kita harapkan. Sebelum memulai proses pengolahan, digunakan masker sesuai dengan standar operasional prosedur. Masker berfungsi untuk mencegah percikan droplet dari mulut dan hidung yang mengandung mikroorganisme seperti bakteri dan virus agar tidak mencemari bahan dan juga alat. Sebelum kegiatan praktikum dimulai, meja laboratorium dibersihkan dengan menyemprotkan hand sanitizer sesuai dengan SOP. Permukaan meja laboratorium dapat menjadi tempat menempelnya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang berpotensi untuk menyebabkan kontaminasi. Penyemprotan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan meja laboratorium, sehingga lingkungan kerja menjadi lebih higienis. Sebelum kita memulai kegiatan untuk menghaluskan ragi, kita mencuci alat lumpang dan alu terlebih dahulu agar memastikan lumpang dan alu yang kita pakai masih higienis. Dan tidak lupa juga kita mencuci wadah yang akan kita gunakan untuk menaruh tape yang akan kita fermentasikan agar wadah itu tetap higienis. Sebelum kita menaburi ragi pada tape, pada ubi, kita menghaluskan ragi terlebih dahulu dengan menggunakan lumpang dan juga alu. Sebelum digunakan, lumpang dan alu dipastikan dalam keadaan bersih dan juga kering untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Proses penghalusan dilakukan secara perlahan dan merata hingga ragi halus sempurna.
Lalu kita menimbang ragi sebanyak 1,5 gram menggunakan timbangan analitik. Penggunaan ragi dengan massa yang tepat sangat penting karena jumlah ragi mempengaruhi aktivitas mikroorganisme selama proses fermentasi. Pada tahap ini dilakukan penimbangan ubi ungu menggunakan timbangan analitik untuk memperoleh massa yang tepat, yaitu 300 gram. Penimbangan dilakukan secara teliti sesuai standar operasional agar jumlah bahan yang digunakan seragam dan hasil praktikum dapat dibandingkan secara akurat. Selanjutnya, ragi juga ditimbang dengan massa yang tepat sangat penting karena jumlah ragi mempengaruhi aktivitas mikroorganisme selama proses fermentasi. Dengan penimbangan yang akurat, total bahan yang digunakan mencapai 300 gram sesuai ketentuan sehingga proses fermentasi dapat berlangsung secara optimal dan juga konsisten. Setelah ubi ungu berada pada suhu ruang, dilakukan penuangan ragi tape sesuai dengan SOP. Ragi tape ditaburkan secara merata pada permukaan ubi ungu untuk memastikan mikroorganisme fermentasi dapat bekerja secara optimal. Dari sudut pandang mikrobiologi, ragi menggunakan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi, seperti kamir dan juga kapang, yang akan mengubah pati menjadi gula dan senyawa lainnya. Penuangan ragi dilakukan dengan tangan bersih atau menggunakan alat yang steril. Saat ini kita menggunakan handscoon untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Ragi tape merupakan kultur campuran yang terdiri dari atas berbagai mikroorganisme, salah satunya Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini digunakan dalam proses fermentasi bahan berpati seperti singkong, ketan, dan jagung menjadi tape, dengan peran utama mengurangkan pati menjadi gula sederhana. Proses tersebut menghasilkan cita rasa manis, tekstur yang lembut, serta aroma khas menjadi ciri khas produk tape. Dan ini merupakan contoh gambar dari produk ragi tape. Yang kedua ada ragi tempe, dan ini didominasi oleh kapang Rhizopus aligosporus dan Rhizopus arizi. Kegunaannya digunakan dalam fermentasi kedelai untuk menghasilkan tempe. Kapang ini membentuk miselium yang mengikat biji kedelai serta meningkatkan nilai gizi tempe. Selanjutnya itu ada ragi kering aktif, yang digunakan dalam pembuatan roti dan kue. Ragi ini perlu dilarutkan dalam air hangat sebelum dicampurkan ke dalam adonan agar kembali aktif. Selanjutnya ada ragi instan, digunakan untuk produk bakery dan dapat langsung dicampurkan ke dalam adonan tanpa proses aktivasi awal. Setelah ragi tape ditaburkan secara merata, ubi ungu dimasukkan dan ditutup di dalam wadah fermentasi sesuai standar operasional. Penutupan wadah bertujuan untuk melindungi bahan dari kontaminasi mikroorganisme dari lingkungan luar, seperti bakteri dan jamur yang tidak diinginkan. Setelah kita melakukan kegiatan, selanjutnya kita mencuci alat-alat yang telah kita gunakan di dalam laboratorium dengan bertujuan untuk memperpanjang masa pakai alat-alat yang kita gunakan di dalam laboratorium. Setelah kegiatan selesai, jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya.
kita kenal sejak lama dan menjadi bagian penting dari warisan kuliner Nusantara. Produk ini dibuat dari bahan dasar singkong atau ketan yang fermentasi menggunakan ragi tape. Selama proses fermentasi, berbagai mikroorganisme terutama Saccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat berperan dalam menguraikan pati menjadi gula sederhana. Kemudian mengubahnya menjadi energi serta menghasilkan alkohol, asam organik dan juga senyawa bioaktif lainnya. Fermentasi sendiri merupakan proses metabolisme yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti ragi dan bakteri untuk mengubah senyawa organik, khususnya karbohidrat, menjadi energi tanpa memerlukan oksigen. Proses ini tidak hanya menghasilkan perubahan rasa dan tekstur pada tape, tetapi juga meningkatkan nilai gizi serta menghasilkan komponen fungsional bermanfaat bagi kesehatan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, tapi tidak hanya dipandang sebagai makanan tradisional, tetapi juga mulai dikaji dalam bidang kesehatan dan industri pangan. Kandungan mikroorganisme probiotik dan senyawa bioaktif hasil fermentasi pada tape berpotensi mendukung kesehatan saluran pencernaan serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga menjadikannya pangan fermentasi yang bernilai fungsional. Nah, setelah kita menunggu selama 3 hari, kita buka wadah penyimpanan tape dan melihat apakah tape yang kita bikin berhasil atau tidak. Setelah proses fermentasi selesai, diperoleh tape ubi ungu dengan hasil yang berhasil. Secara visual, tape memiliki warna ungu yang cerah dan merata. Ini menunjukkan proses fermentasi berlangsung dengan baik tanpa kontaminasi. Dari segi aroma, tape menghasilkan bau khas tape yang manis dan sedikit asam, tanpa bau menyengat atau busuk. Tekstur tape menjadi lunak, lembut dan juga sedikit berair, menandakan pati pada ubi ungu telah terfermentasi secara optimal oleh mikroorganisme. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan praktikum telah dilakukan sesuai SOP, sehingga produk tape yang dihasilkan berkualitas dan juga layak digunakan sebagai hasil pengamatan. Hal-hal yang tidak boleh kita lakukan selama proses kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, mengupas ubi tidak menggunakan handscoon karena meningkatkan risiko kontaminasi yang mengakibatkan tape kita gagal karena tumbuhnya jamur akibat kontaminasi yang berasal dari cara pengolahan tape yang tidak steril. Ini jangan dicontoh ya teman-teman, karena ini merupakan kegiatan yang salah. Nah, ini hasilnya jika kita tidak mengikuti SOP dan tape yang kita hasilkan berjamur. Yang kedua itu saat kita menggunakan timbangan analitik tidak menekan tombol tab terlebih dahulu, yang mengakibatkan berat dari aluminium foil ikut terhitung dengan berat ragi yang akan ditimbang. Jadi perhitungan kita tidak valid. Selanjutnya itu kita tidak menggunakan handscoon yang benar saat bekerja, karena handscoon harusnya dimasukkan tangan dominan ke dalam sarung tangan dan menjaga ibu jari tetap lurus, dan jangan sentuh bagian luar sarung tangan, baru ditarik sarung tangan agar tetap steril. Selanjutnya itu ada menimbang lagi di atas timbangan analitik menggunakan alas daun pisang. Seharusnya kita menggunakan aluminium foil sesuai standar operasional prosedur laboratorium mikrobiologi. Demikian rangkaian proses pembuatan tape ubi ungu yang telah kami lakukan melalui penerapan prosedur yang tepat dan kebersihan sesuai SOP.
proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan produk tape yang berkualitas. Semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya kebersihan dan ketelitian dalam kegiatan praktikum. Terima kasih, sampai jumpa lagi.